Halo Sobat Kadin, Bincang Usaha hadir kembali untuk Anda bersama saya Zola. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai logam, silver, emas, dan palladium bersama salah satu UMKM Kabupaten Sidoarjo, yakni MS Silver. Nah, di samping saya sudah ada owner atau pemilik dari MS Silver. Pada penasaran kan siapa di balik suksesnya MS Silver di Kabupaten Sidoarjo? Nah, di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Musa selaku owner atau pemilik dari MS Silver. Yuk kita sapa-sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Zola. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Mbak Zola gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga selalu baik. Nah, senang sekali hari ini Bapak bisa hadir di podcast Kadin. Suatu kehormatan karena bisa mengundang sosok Bapak Muhammad Musa selaku owner dari MS Silver, mengingat kesibukan Bapak yang begitu sangat padat. Nah, boleh sedikit cerita Bapak bagaimana mengenai bisnis atau usaha yang Bapak jalankan kepada teman-teman yang ada di rumah? Jadi usaha yang saya jalankan ini sebetulnya sudah cukup lama dan sudah beberapa tahun. Awalnya saya tidak mengerti, tidak tahu tentang produk perhiasan itu seperti apa. Tapi karena keingintahuan saya ini, akhirnya jadilah produk seperti yang sekarang ini saya jalankan. Jadi usaha yang saya jalankan sekarang ini. Jadi membuat perhiasan yang berbahan baku dari logam, perak, emas, dan palladium. Nah, jadi Bapak ini bergerak di bidang perhiasan ya Pak, ada Betul logam, sekali. emas, Iya. perak, dan palladium. Nah, sekarang ini sudah ada berapa gerai Pak yang Bapak miliki? Gerai sekarang ini yang ada dua galeri ya, retail galeri kami di Sidoarjo 1 dan di Surabaya 1. Oh iya, jadi di situ memang yang dijual adalah perhiasan dari barang-barang eksklusif yang sudah disebutkan tadi. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwasannya galeri Bapak ini juga mengerjakan perhiasan dari emas, perak, dan palladium. Nah, apa sih Pak perbedaan dari logam-logam tersebut? Mungkin bagi pemirsa juga belum mengetahui apa sih perbedaan dari ketiganya. Mohon pencerahannya Bapak. Ya, baik Mbak Zola. Jadi perak, emas, dan palladium ini adalah beberapa logam mulia di antara beberapa logam mulia yang lain. Ya, dikatakan logam mulia karena logam ini sifatnya tidak berbau dan sangat cocok dipakai perhiasan karena tidak menimbulkan iritasi jika dipakai di tangan. Nah, soal harga, tentu saja ketiga logam ini mempunyai perbedaan harga yang lumayan jauh. Kebanyakan dari customer kami itu membeli produk kami itu berdasarkan budgetnya. Jadi nah di samping budget, mereka juga biasanya memang tergantung dari selera. Iya, Ada jadi orang itu yang sukanya pakai perhiasan emas, ada yang suka pakai perak. perhiasan dari perak. Dia nggak mau pakai kalau bukan perhiasan dari perak gitu. Dan di tempat kami ini mempunyai desain tersendiri antara emas dan perak. Walaupun beberapa itu sama model dan bentuknya, tapi banyak juga di antara model-model ini yang berbeda. Jadi yang dibikin perhiasan yang dibikin dari perak dan perhiasan yang dibikin dari emas itu mempunyai model dan corak yang berbeda, tergantung dari selera pemakainya. Oke, tadi kan sudah ada emas dan perak. Nah, kalau palladium sendiri ini seperti apa ya Pak? Nah, palladium ini juga termasuk logam mulia. Dan palladium ini harga per gramnya itu sesungguhnya memang lebih mahal daripada emas kuning. Ya, dan palladium ini biasanya dipesan oleh emas-emas atau bapak-bapak Oh iya. yang dengan catatan mereka itu tidak mau menggunakan logam emas. Ya, jadi palladium ini berwarna putih dan biasanya kita bikin untuk cincin juga, untuk liontin juga, gitu. Baik Bapak, saya ini dari tadi mendengar suara kebisingan Pak di daerah belakang. Ya, nah Mbak di belakang sana itu ada beberapa pekerja kami, tukang kami yang
sedang mengerjakan proses pembuatan perhiasan. Nah, bolehkah kita menengok pembuatan dari perhiasan tersebut? Mari silahkan kita melihat proses pembuatannya dari awal. Yuk ikutin pemirsa. Mari kita lihat proses pembuatannya. Oke Pak. Nah, apa nih Pak step yang pertama dari pembuatan perhiasan ini? Nah, itu Mbak, kita lihat bahan baku yang kita akan lebur. Itu apa Bapak? Nah, itu perak. Dari bahan bakunya kita lebur, nanti kita jadikan bentuk batangan dan nantinya akan lewat proses-proses untuk dijadikan perhiasan. Oke, untuk waktu meleburnya ini apakah membutuhkan waktu yang lama Pak? Nah, waktunya kurang lebih 15 menit karena logam perak ini mempunyai titik lebur yang cukup tinggi. Titik lebur perak itu 800 derajat, kurang lebih 800 derajat baru mencapai titik leburnya. Nah, ini sekarang kita lihat proses peleburannya. Oke, nah setelah melebur ini step yang kedua apa ini Pak selain melebur ini? Nah, kita sebut disingen, jadi dicetak. Di depannya itu ada cetakannya, dibentuk batangan dulu, yang nantinya akan kita lanjutkan dengan proses penggilingan. Bahan dasarnya yang kita lebur tadi, sekarang kita cetak. Oke, jadi ini adalah proses pencetakan ya Pak? Ya, jadi di situ dibentuk, dijadikan bentuk cetakan, yang mana disesuaikan dengan perhiasan yang akan kita bikin nanti. Oke, jadi ini setelah dicetak ini nunggu beberapa waktu dulu Pak? Ini panas sekali Mbak, ini temperaturnya sampai 800 derajat lebih tadi. Nah sekarang didinginkan, dimasukkan ke dalam air cair supaya cepat dingin. Nah sekarang jadilah bahan dasar nanti yang akan kita jadikan perhiasan. Nah, dari bahan ini nanti akan ditempah, tujuannya adalah untuk memadatkan logam itu sendiri. Nah, setelah ditempa, kemudian akan masuk dalam proses penggilingan. Hal ini memudahkan perak menjadi lebih tipis dan nantinya akan bisa mudah untuk dibentuk. Setelah digiling, akan menjadi lempengan yang tipis dan memanjang. Setelah itu, akan dibentuk menjadi lembaran lempengan disesuaikan dengan model cincin yang akan dibuat. Itu sedang apa ya, Pak? Nah, itu sedang mengerjakan pembuatan cincin. Oke, jadi dari bahan yang tadi juga bisa dibuat untuk cincin juga ya, Pak? Betul. Nah, itu dikombin dengan batu permata. Wow, cantik sekali ternyata. Nah, jadi ini apakah ini sudah masuk ke proses finishing, Pak? Masih belum. Ini masih proses pembuatan perhiasannya. Nah, sekarang kita akan memasuki proses finishing, yaitu apa Pak finishingnya ini Pak? Finishingnya nanti dipoles lagi, setelah itu baru dibersihkan logamnya, setelah itu baru dilakukan chrome, jadi plating dari perhiasan itu, supaya tampak lebih kilat. Oke, yuk kita sama-sama lihat proses dari finishing. Oke, ini proses poles ya Pak? Ya, betul sekali. Nah, jadi setelah dipoles ini membuat perhiasan jadi mengkilap gitu ya Pak? Ya, jadi di sini perhiasan itu supaya tampak mengkilap dan sesuai dengan warna yang diinginkan. Setelah itu kita lakukan tahap berikutnya, yaitu proses plating
atau chrome. Oke. Nah, kalau dari poles kemudian ke chrome itu bisa dilaksanakan langsung setelahnya atau membutuhkan waktu nih Pak? Langsung berkelanjutan, Mbak. Jadi nanti lewat tahap-tahap yang ditentukan, baru nanti di chrome. Nah, ini adalah proses yang terakhir atau finishing, yakni adalah pengkroman. Nah, pengkroman sendiri bertujuan untuk memberikan ketahanan terhadap korosi dan juga untuk mengkilapkan sebuah perhiasan. Nah, inilah hasil dari segala proses tadi. Ada kalung, ada cincin yang begitu indah. Nah, untuk pemirsa yang ingin mendapatkan kalung dan cincin seperti ini, bisa langsung saja datang di Lipo Plaza lantai 1 MS Silver. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Nah, senang sekali hari ini kita sudah diajak jalan-jalan nih ke workshop dari MS Silver. Nah, jadi kita sebagai pemirsa, sebagai pembeli ini tahu nih gimana sih cara pembuatan dari emas, logam, dan palladium sebagai dalam bentuk perhiasan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, oke Pak Musa. Nah, menjadi seorang pengusaha saat ini, nah pasti banyak dong lika-liku dari setiap eranya. Nah, ada nggak sih Pak tips and trick atau closing statement untuk para pengusaha muda atau calon pengusaha untuk tetap bisa stabil, untuk tetap bisa mengudarakan usahanya gitu Pak? Iya, baik. Jadi seperti yang kita lihat tadi, seperti yang saya lakukan saat ini adalah sesuatu yang tadinya saya tidak tahu dan saya tidak mengerti sama sekali. Tapi sekarang akhirnya jadi paham dan jadi banyak tahu. Makanya hal yang penting kita lakukan adalah keingintahuan, kemauan. Ya, nah itu harus diterapkan dalam kita mengupayakan sesuatu. Dan yang nggak kalah pentingnya juga adalah kerja keras yang kita lakukan. Terus setelah itu bekerja dengan cerdas. Dan kalau sudah di area itu sebaiknya hal yang itu dilakukan sampai betul-betul mencapai hasil yang kita inginkan. Dan tanpa merasa lelah, tanpa merasa jenuh, tanpa merasa yang lain-lainnya yang mengakibatkan itu tidak terjadi. Makanya harus kita lakukan dengan baik, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan tuntas gitu ya. Nah, dengan kerja tuntas. Iya, jadi untuk kita nih calon pengusaha dan juga yang akan merintis, ingat nih pesan dari Pak Musa bahwasanya setiap apa yang kita inginkan kita harus wujudkan dengan kemauan yang keras, kerja cerdas, dan jangan lupa kerja hingga tuntas. Karena apa yang kita usahakan harus kita usahakan hingga akhir. Baik, terima kasih Pak Musa, senang sekali hari ini bisa menengok ke workshop dan semoga kita bisa bertemu di lain hari ya Pak Musa. Amin, insya Allah. Iya, dan kesuksesan yang lain-lain. Iya, terima kasih. Terima kasih.